Oke, lanjut. Lanjut. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut berkaitan dengan materi. Mungkin tadi ada dari adik-adik yang mengetahui tentang apa itu yang dimaksud dengan guling belakang senam lantai. Mungkin ada yang mau menjawab. Saya, Pak. Oh, saya Pak. saya yang tahu. Terima kasih Silakan. Pak. Saya mau menjawab Pak. Oke, silakan Pak Yosep. Guling belakang atau istilah asingnya adalah back roll. Back roll adalah pengertiannya menggelundung ke belakang Pak, atau posisi badan harus membulat, yaitu kaki dilipat, lutut tetap melekat di dada, dan kepala ditundukkan sampai dagu melekat di dada Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih kepada Yosep yang sudah menjawab dengan sangat-sangat sempurna. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Pak Yosep. Oke, mungkin kesempatan yang kedua, sekali lagi mungkin ada teman yang mau menjawab berkaitan dengan pengertian dari roll belakang atau gerakan guling belakang. Mungkin ada yang jawab. Oke, silakan Saudara Martinus. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Guling ke belakang atau dikenal juga dengan istilah roll belakang. Gerakan ini mengelundung ke belakang, posisi badan tetap harus membulat, yaitu kaki dilipat, lutut tetap melekat di dada, kepala ditundukkan sampai dagu melekat di dada. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Martinus. Seperti yang yang Martinus jelaskan dengan Yosep jelaskan berkaitan dengan pengertian dari guling belakang itu ya sudah tepat. Jadi seperti yang mereka sebutkan hampir sama, yaitu yang maksud dengan guling belakang itu dengan cara membelakangi yang paling pertama itu tahapannya dengan gerakan yang sistematis dan terencana dilakukan nanti dengan membahas sebagai mater sebagai alas untuk melakukan gerakannya. Jadi untuk pemahaman berkaitan dengan guling belakangnya sama dari dua teman yang sudah menyebutkan tadi, yaitu gerakan menggelundung atau mengguling ke belakang dengan posisi badan bulat dengan keadaan kepala tadi harus merapat ke dada dan gerakannya berlanjutan. Jadi nanti untuk lebih lengkapnya nanti Pak saya akan tayangkan video berkaitan dengan teknik atau cara melakukan gerakan guling belakang atau roll belakang. Jadi saya tayangkan videonya. Minta maaf anak-anak, jaringan agak sedikit terganggu. Kalau gambarnya ini muncul ke anak-anak, muncul di layar. Belum, Pak. Ya? Belum. Gambarnya juga tidak muncul. Belum, Pak. Masih hitam, gelap. Ya, baru loading, Pak.
minta maaf karena berhubung untuk link videonya masih dalam proses. Jadi di sini untuk sementara saya tampilkan gambar berkaitan dengan tahap melakukan roll belakang. Jadi di sini ada saya tulis nomor. Ini adalah rangkaian gerakan dari tahapan melakukan gerakan roll belakang. Tahap yang pertama yaitu dengan cara duduk jongkok dengan posisi kedua tangan berada di samping telinga. Jadi anak-anak bisa lihat model gambarnya seperti ini. Apakah gambarnya bisa dilihat atau terlalu kecil? Pas, Pak Guru. Oke, baik. Tahapan yang kedua, ini ada sedikit perbedaan dengan tahapan yang pertama. Jadi kalau tahap yang pertama dengan posisi kaki sedikit agak jinjit ini, anak-anak bisa perhatikan. Yang kedua, posisi telapak dari posisi jinjit, limit kakinya dikasih turun sehingga posisi telapak tangannya agak merapat ke matras ini. Ya, dengan posisi badan dan tangan seperti ini. Dan yang ketiga, gerakannya untuk melakukan dorongan ke belakang dengan cara merapatkan kaki ini ke dada dengan membuang atau menarik kepalanya ke belakang seperti ini yang di tahap 4 ini. Yang berikut, ketika pada posisi 4 ini, dengan bantuan kedua tangan nanti membantu melakukan dorongan badan supaya bisa mengguling ke belakang seperti ini yang di posisi 5. Dan yang berikut di posisi 6 seperti yang adik-adik lihat di gambar seperti ini. Dan yang terakhir di posisi 7 yaitu kembali ke posisi awal. Nah, sebenarnya tadi Bapak sudah mau menampilkan video berkaitan dengan gerakannya, ini hanya memang jaringannya sedikit terganggu. Jadi saya hanya bisa untuk menampilkan gambarnya untuk sementara. Jika nanti jaringannya agak membaik, baru nanti saya tampilkan kira-kira video gerakannya itu seperti apa. Nah, oke, baik. Setelah saya menampilkan gambar ini berkaitan dengan cara melakukan roll belakang atau tahapan gerakan roll belakang ini, mungkin ada adik-adik atau anak-anak yang mau bertanya berkaitan dengan teknik gerakan ketika melakukan roll belakang. Saya berikan kesempatan. Bagaimana? Apa ada yang belum paham? Saya Pak, Oke, siap. Silakan. ya terima kasih Pak Ya. Pak kesempatannya. Saya ingin bertanya Pak, di situ ada di bagian roll belakang, di bagian 4 ya Pak ya, Iya. pasti kedua tangan mendorong ke belakang itu saya mengalami kesulitan Pak. Itu saya mendorong ke belakang, larinya ke samping, ke kiri, ada yang lari sampingnya ke kanan. Itu penyebabnya apa ya Pak? Mohon Bapak bisa jelaskan sedikit biar saya mungkin saya akan terapkan akan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih kepada saudara Deden yang sudah memberikan pertanyaan. Mungkin saya langsung tanggap saja berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh saudara Deden. Sini ada nomor 4 di sini. Jadi yang disampaikan saudara Deden tadi berkaitan dengan masalah yang dia hadapi ketika melakukan guling belakang, terutama ketika berada di posisi 4 ini. Jadi kendala yang paling banyak atau masalah yang sering dihadapi oleh anak-anak sebagai pemula, yang paling banyak itu memang seperti yang Deden sampaikan, yaitu ketika melakukan guling belakang, sikapnya tidak pasti. Kenapa? Jatuh ke samping. Penyebabnya ada banyak. Yang pertama biasanya karena ketika melakukan guling atau belakang, posisi tolakan atau kuda-kuda dari tangan itu, kedua tangan, salah satunya tidak terlalu kuat, sehingga peluang atau melakukan gerakannya tidak akan sempurna
Kadang dia jatuh ke kiri atau jatuh ke bagian kanan. Itu penyebab yang salah satunya posisi topangan tangan itu salah satu tangannya itu tidak terlalu kuat. Yang pertama. Yang kedua, pada saat melakukan guling belakang, posisi kepalanya ini agak miring. Jadi yang seharusnya ini ketika melakukan roll belakang ini posisi kepalanya, kepala bagian belakangnya harus menyentuh matras. Bukan menyamping dengan matras. Kalau menyamping itu kan biasanya telinganya yang bersentuhan dengan matras. Sebenarnya seperti itu salah. Jadi yang benarnya kepala bagian belakang itu yang harus berkenan dengan matras. Supaya nanti ketika melakukan gerakan guling belakang itu dia jalannya sempurna, tidak miring ke samping kiri atau ke samping kanan. Nah, mungkin itu dari Bapak untuk Saudara Deden. Apakah bisa dipahami? Ya, terima kasih Pak Guru. Ini mungkin nanti saya akan perbaiki teknik yang seperti Bapak Guru jelaskan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga. Mungkin sedikit tambahan tadi berkaitan dengan masalah yang disampaikan oleh Saudara Deden. Memang ini juga masalah yang sering muncul ketika melakukan praktek guling belakang. Jadi nanti kita akan merubah cara ketika kita melakukan gerakan guling belakang itu kita nanti harus berpasangan atau menggunakan bantuan dari teman. Jadi nanti ketika salah seorang temannya sudah melakukan gerakan guling belakang dan belum sempurna, bisa dibantu oleh teman satu kelompoknya. Begitu juga sebaliknya. Nanti bergantian, tapi dibantu oleh temannya. Mungkin seperti itu, Saudara Deden. Ya, terima kasih Pak. Oke, mungkin masih ada lagi yang mau bertanya berkaitan dengan gerakan guling belakang. Saya berikan kesempatan satu orang lagi untuk bertanya. Ada atau sudah paham semua? Paham Pak, lanjut Pak. Oke, baik. Setelah saudara atau adik-adik sudah menyaksikan atau melihat gambaran dan menyimak apa yang saya sudah jelaskan, untuk kegiatan lebih lanjutnya supaya gerakan guling belakang ini bisa berjalan dengan baik atau kita bisa melakukan praktek atau gerakannya dengan sempurna, Bapak bagi kelompok saja. Jadi saya bagi kelompok untuk melakukan gerak dan tugasnya nanti yang adik-adik harus sampaikan yaitu berkaitan dengan kira-kira masalah atau kendala ketika melakukan guling belakang itu apa. Jadi bagaimana caranya nanti ketika salah satu temannya melakukan praktik, teman lainnya memperhatikan kira-kira kesalahan-kesalahan saat melakukan gerakan guling belakang itu seperti apa. Nanti ditulis kesalahannya dan usahakan bisa mencari dia punya jawaban atau sumber-sumber lain, bisa juga dari internet ataukah dari literatur-literatur lain yang berkaitan atau yang mendukung bagaimana cara penyelesaian masalah yang berkaitan dengan roll atau guling belakang ini. Jadi tugasnya yang pertama tadi mengidentifikasi kira-kira nanti masalahnya dalam melakukan guling belakang itu seperti apa. Pak Guru, saya izin ke belakang, mau Pak. identifikasi. Oke, Saudari Maria silakan. Izin Pak, mau ke toilet. Oke, silakan. Saya lanjut. Jadi seperti itu nanti tugasnya seperti tugas geraknya identifikasi masalah berkaitan dengan gerakan guling belakang. Setelah identifikasi, coba bersama kelompoknya nanti cari solusinya dengan mencari literatur atau dia punya narasumber, bisa juga dari orang yang dianggap mampu untuk menjawab solusi atau masalah itu, atau juga bisa dengan mencari secara mandiri di internet atau di buku-buku lain. Nah, itu berkaitan dengan tugas geraknya. Nanti saya akan membagikan kelompok kepada adik-adik. Untuk satu kelompoknya mungkin sekitar 4 orang dalam satu kelompok. Jadi berarti kita satu kelas 8 orang, kita bisa bagi dalam 2 kelompok. Tapi nanti pada akhir materi baru saya membagikan kelompoknya. Oke, berkaitan dengan gerakan guling belakang ini,
mungkin ada yang belum paham dengan materinya atau sudah paham semua. Saya berikan waktu kepada adik-adik semua. Ada yang belum paham? Paham, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sebenarnya saya mau nampilkan videonya. Sampai sekarang masih ada gangguan sih berkaitan dengan videonya ini. Tunggu sebentar. Apakah sudah muncul videonya, adik-adik? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Bapak. Kita semua dan salam olahraga. Hari ini Salam. kita akan mempelajari kompetensi dasar yang ke-6 dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Mempraktekkan hasil analisis keterampilan rangkaian gerak sederhana dalam aktivitas spesifik senam lantai, yaitu keterampilan gerak senam lantai guling belakang. Bagaimana tahapan geraknya? Ikuti video tutorial berikut ini. Di belakang. Pertama-tama, posisi badan jongkok. Kemudian, angkat kedua tangan di atas bahu atau pundak dengan telapak tangan menghadap atas dan jari tangan dibuka lebar. Setelah itu, tundukkan kepala hingga dagu menempel ke dada. Usahakan posisi punggung membulat agar mudah ketika berguling. Jika sudah siap, dorong tubuh ke belakang dengan posisi kaki menekuk dan ditarik ke belakang. Ketika berguling, posisi kedua telapak tangan menyentuh matras untuk mendorong dan mengangkat tubuh agar bisa berguling ke belakang. Tarik kaki ke belakang hingga menyentuh matras. Ketika menarik kaki terus ke belakang, kedua telapak tangan mendorong tubuh agar sedikit terangkat dan kepala bisa ditarik ke atas. Yang terakhir, kedua tangan terus mendorong tubuh agar terangkat dan kembali ke posisi semula. Ingat, ketika berguling, posisi tangan menahan dan mendorong tubuh agar bisa berguling ke belakang dan kepala bisa ditarik ke atas. Mari kita lihat kembali gerakan guling belakang seutuhnya. Baik, itulah cara melakukan gerakan guling depan dan guling belakang. Selamat mencoba dan tetap semangat. Oke, baik. Ya, terima kasih. Adik-adik, bagaimana? Sudah
menonton video cara melakukan Sudah, Pak. roll atau roll? Udah, Pak. Oke, Paham, Pak. iya, karena adik-adik sudah menyaksikan videonya, jadi seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya tadi, ada tugas geraknya tapi berkelompok. Jadi di sini nanti saya akan bagikan kelompoknya untuk tugas geraknya nanti, karena kita ada 8 orang ya, ada 7. Iya, segitu. Oke, untuk kelompok satunya saya tentukan saja Saudara Deden, Saudara Martinus dengan Yaumin. Siap, Dengan Pak. Egidius. Sedangkan untuk kelompok 2-nya Saudari Mariana Simplicius dengan Yosef Waldi. Jadi itu untuk kelompok 2-nya. Jadi saya berikan kurang lebih 1 menit untuk mencari kira-kira masalah ketika melakukan roll belakang itu apa. Jadi saya hanya berikan kesempatan 2 saja dulu, dua masalah untuk 1 kelompoknya. Yuk, Yosef. Ketika dari kelompok ada yang sudah tahu jawabannya, silakan untuk ajukan tangan. Saya berikan selama kurang lebih setengah menit lah untuk Ya, Pak. berdiskusi. Siapa? Iya. Pak Guru share dulu dia punya LKPD itu supaya kami bisa pantau. Oke, saya share lagi videonya atau bagaimana? Ada Mas? LKPD. Lembar kerjanya kami kerja di kelompok. Oke, siap. Mana sama teman kelompok? Pak Ini, Yosef. adik-adik, Gabung. Ya, untuk Pak. LKPD-nya nanti untuk tugas lain, tetapi saya hanya membuka video, adik-adik amati saja dulu. Amati Ya, videonya baru identifikasi kira-kira kesalahan yang sering terjadi berkaitan dengan gerakan roll belakang itu kira-kira seperti apa. Ya, Pak. Bagaimana? Nah, sekali lagi Siap, saya Pak. buka videonya, nanti saya udah adik-adik Ya, lihat. kelompok 2. Semut. Ada yang sudah ada jawabannya? Imriana, kita kelompok berapa tadi? Kelompok kedua. 2. Kelompok 2 kan? Pak Simpli, Pak Yosef. Pak Simpli dan Oh Yosef. iya. Yosef Ada dan yang mau Maria. jawab? Sengaja saya taruh 1 kelompok untuk Yosef dan Agar Maria. sedikit terangkat dan kepala bisa ditarik kembali ke pos. Dan lihat kembali gerakan. Pak Guru, mungkin saya tidak terdengar informasi yang disampaikan. Ini yang kita ini roll belakang apa roll depan nih? Roll belakang, saudara. Roll belakang. Oh iya. Kalau roll belakang dari kelompok kami itu yang pengaruh utama, yang pertama dari sikap awal menuju ke proses setelah dorongan itu menjadi masalah siswa ketika lemparan kaki tidak maksimal, menyebabkan dia tidak mampu memindahkan berat badan ke belakang. Oh iya. Iya, itu Kemudian tangan juga. waktu ke belakang. Setelah itu, pada prosesnya, setelah badan berbalik, sudah mau jatuh, tetapi jatuhnya tidak seimbang. Itu kita melihat bahwa itu dipengaruhi oleh kedua tangan yang tumpuannya tidak rata, atau salah satu tangannya menekuk. Lebar. Iya. Setelah itu, tundukkan kepala. Setelah itu, kalau kami lihat di pendaratan, kelompok kami kalau melihat di pendaratan, kadang setelah melakukan dorong tubuh sikap akhir itu kadang-kadang dengan posisi sepertinya siswa itu tidak seimbang ketika berdiri. ke belakang. Karena prosesnya dia terlalu buru-buru untuk lekas berpindah. Harusnya itu dia buat sikap akhirnya dulu baru dia berpindah. Biasanya oleng seperti orang mabuk gitu. Itu menurut kelompok 2, Pak. Saya kembalikan. Terima kasih kepada kelompok 2. Mungkin dari kelompok 1 ada pertanyaan atau ada identifikasi masalah yang dihadapi berkaitan dengan gerakan guling belakang.
Kalau begitu saya langsung jawab saja untuk, atau ada dari kelompok 1?